siapa ilmu politik Universitas Mustamus Merauke. Kami silakan Bu. Terima kasih. Assalamualaikum kami bahwa di tahun-tahun mendatang juga kami di Kabupaten Merauke ini terus dilibatkan dalam kegiatan seperti ini. Karena seperti yang tadi Pak Dayako katakan bahwa Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke. Jadi jangan lewatkan kami, kalau lewat nanti kepengen. Jadi dari Sabang sampai Merauke. Jadi Sebut Bu. Oke, seperti layaknya seorang dosen, biasanya kita memaparkan sesuatu itu diawali dengan teori. Walaupun semua orang sudah tahu teori geopolitik, tapi mungkin kita merefresh sedikit tentang Hofstadter, dan kemudian juga ada Sir Harford Mackinder, William Mitchell, Albert Sabansky, George Carlos Fuller, dan Nicholas Gillespie. Semua dari Eropa. Semuanya dari Eropa kalau kita lihat baik-baik. Dan next, lagi teori universal geopolitik. Kalau tadi ada wawasan daratnya dari yang Strabo, Friedrich Russell yang saya sudah sebutkan, Sir Halford sampai wawasan bahari juga Sir Walter, saya Albert Mahan, dan di wawasan kombinasi antara kontinental dan bahari ada Spikeman. Lalu ada wawasan trigargananya oleh Dogen. Nah ini adalah geopolitik universal dari darat, bahari, kombinasi kontinental dan darat dengan bahari, dan ada juga wawasan trigargan para pendiri negara ini. Kekuatannya apa? Posisi dan kekuatan keadaan geografi yang strategis dan kaya akan sumber daya alam. Ini secara umum. Maka wawasan Nusantara yang di Indonesia adalah geopolitik Indonesia sesungguhnya. Next. Lalu ada juga kita kenal geostrategi. Geostrategi itu adalah suatu strategi memanfaatkan kondisi geografi negara dalam menentukan kebijakan, tujuan sarana untuk dalam yang geopolitik. Jadi ini kayak mereka seperti suami dan istri. Kalau ada geopolitik pasti ada geostrategi. Ya, Pak, kalau nggak salah seperti itu kalau saya baca dari buku-buku. Seperti itu. Next. Bagi Indonesia sendiri, geopolitik maupun geostrategi itu dinamakan sebagai geopolitik Sarwa Nusantara. Sifatnya berbeda, pertama ada inward, outward, dan tidak bersifat agresif. Ini yang kita pakai sekarang ini kalau di dalam jurnal yang saya baca. Dituangkan juga dalam satu doktrin yang disebut tadi saya bilang wawasan Nusantara dan politik luar negeri yang bebas aktif. Geostrategi Indonesia diberikan melalui konsep pertahanan nasional yang berdukung pada perwujudan kesatuan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan ekonomi. Next. Nah, ini seperti yang kita ketahui bersama bahwa dasar geopolitik Indonesia adalah semangat kebangsaan, kebangkitan bangsa, sumpah pemuda, serta proklamasi kemerdekaan. Nah, kalau kita lihat kedudukan wawasan Nusantara sendiri, kita lihat wawasan Nusantara itu adalah landasan visional. Berarti apa yang kita lihat ke depan kemudian sesuai dengan kegiatan ini bahwa kita ingin melihat visi ke depan 25 tahun kalau nggak salah ya depan. Berarti ini sudah sesuai dengan apa yang kita sekarang belum diskusikan. Next. Ini hanya paparan pengertian wawasan Nusantara yang seperti tadi Pak Dayako bilang bahwa wawasan Nusantara mungkin secara umum di Indonesia Raya ini diketahui seperti ini, tapi di Papua itu belum semuanya memahami bahkan mencintai wawasan Nusantara seperti itu. Next. Unsur kekuatan nasional Indonesia dikenal dengan nama Astagrata yang terdiri dari Gatra dan Pancagatra, yang Gatra adalah aspek alamiah dan Pancagatra adalah aspek sosial. Kebetulan saya duduk di sini sebagai dekan sospol, berarti saya hanya lebih banyak kalau kita lihat pemaparan terakhir itu lebih banyak kepada aspek sosial. Next. Ini adalah Astagrata setelah pemeriksaan. Next. Lagi. Nah, ini saya coba menjawab poin-poin yang tadi disebutkan oleh Bapak Bupati bahwa pertama
Pertama, posisi strategis Indonesia dalam pertahanan negara. Pertama, Indonesia negara adalah poros maritim. Next. Nah, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia tengah berupaya untuk memanfaatkan posisi geostrategis sebagai poros maritim dunia. Letak geografis negara adalah suatu unsur yang penting dalam kekuatan negara di dunia internasional. Namun, lokasi geografis negara tidak dapat berdiri sendiri sebagai unsur kekuatan negara tanpa ditunjang unsur kekuatan negara lain. Maka, perlu ada kebijakan ekonomi Indonesia tentang poros maritim dunia. Karena percuma kita mengagung-agungkan sudah sejak lama sebenarnya tentang poros maritim dunia ini, tapi tidak ada sinergitas ekonomi dari pusat sampai ke ujung timur Indonesia ini. Seperti yang tadi juga pernah. Pertahanan Indonesia harus diikuti dengan kesepakatan yang kedua dalam perjanjian antara negara-negara yang berdekatan langsung dengan negara kita, sekaligus dengan negara yang sering melewati jalur laut, udara, dan darat, bahkan dengan negara-negara yang telah melakukan pelanggaran batas wilayah. Jadi kita tidak menutup diri bahwa di kesepakatan pertahanan itu hanya dengan negara yang damai dengan kita, tapi juga dengan yang bersinggungan dengan kita. Seperti itu. Next. 2. Prospek Indonesia di kawasan Asia Tenggara. Indonesia sebagai pioner kawasan yang disegani. Kesannya ini ya, sombong ya. Tapi nggak apa-apa, sombong dulu itu biasanya. Itu harus sombong dulu biasanya. Pertama, menjadi poros transportasi perdagangan dunia. Jadi penghubung pusat-pusat perekonomian. Kalau tadi kita lihat dari sebelumnya tadi ada kayak seperti peta itu kita memang berada di posisi silam. Penghubung bisa menjadi penghubung perekonomian dunia. Lalu bisa menjadi poros pertahanan walaupun Cina dan Rusia sudah mulai mewabah ya seperti pandemi. Karena kita juga vaksin ini semua kayaknya mereknya cuma 2 itu aja ya, dari Cina dan Rusia. Lalu menjadi poros penyimbang kawasan. Kalau sekarang Cina mulai laju tuh, paling tidak kita menjadi penyeimbang bagi Asia, negara-negara Asia lainnya. Lalu poros dialog perdamaian. Kita bisa memanfaatkan kita punya posisi yang strategis ini untuk 4 poin poros tersebut. Next. 3. Ancaman yang dihadapi Indonesia 25 tahun mendatang. Next. Ada 3 ancaman, yaitu pertama ancaman teknologi, ancaman sosial, dan ancaman lingkungan. Yang paling terasa sekarang adalah belum 25 tahun tapi ancaman lingkungan sudah kita rasa. Bahwa bencana alam, kalau Indonesia ini negara Indonesia paling sering kena bencana alam. Lalu wabah penyakit sampai sekarang kita belum menyelesaikan masa pandemi, sedangkan tempat pertama pandemi itu terjadi malah sudah hidup dengan normal. Lalu ancaman teknologi 25 tahun mendatang itu ada dampak tatanan dunia baru. Cyber mulai luar biasa, robot-robot sudah mulai diciptakan. Mulai saat ini saja robot-robot yang artificial intelligence itu sudah dimulai diciptakan, baik di dunia teknologi umum maupun di pertahanan keamanan. Lalu ada perang cyber. Perang cyber ini, kalau mau tanya hacker, Indonesia adalah tempatnya hacker. Karena dulu saya sempat mengajar di teknik informatika, saya mengajar membuat virus sebenarnya. Jadi agak aneh juga kita mengajar virus, tapi kita tidak mengajarkan membuat antivirus di Indonesia. Bahaya ini sebenarnya. Lalu kemajuan Cina yang tadi sudah disebutkan oleh Bapak Ketua Tim bahwa Cina saat ini luar biasa sekali, bahkan berani sekali untuk bertarung dengan Amerika Serikat. Dan memang terbukti saat ini. Kita tidak bisa menutup bahwa Cina ini luar biasa. Lalu ada kerawanan keamanan di laut perbatasan. Tidak bisa kita tutup mata juga. Kemarin kita sudah ditolongan dengan drone bawah laut ya. Dan itu juga bukan satu, bahkan lebih dari satu. Itu menjadi perhatian buat kita semua kenapa bisa seperti itu. Kalau kita biarkan maka 25 tahun mendatang mungkin bukan 1 atau 3, mungkin 10-an drone yang bisa mencuri kondisi bawah laut kita seperti itu. Ancaman sosial seperti yang kita rasakan saat ini, dan itu akan berkembang terus dan jika kita tidak lakukan penanganan yang serius, yaitu tentang radikalisme dan terorisme. Memang kita tidak bisa
berbohong bahwa itu lebih ke fokus ke agama Islam, dan memang itu tugas kita mendeklarasikan keluar bahwa Indonesia ini bukan negara Islam, bahwa itu hanya oknum. Lalu ada dua narkoba ini dari Sabang sampai Merauke sekalipun, seperti tadi para Ramadhan, nanti pasti perbatasan juga akan menceritakan bahwa ini narkoba ini sudah luar biasa sampai kampung-kampung kalau di sini. Nah itu berbahaya sekali, bisa merubah mindset orang, baik pendatang maupun orang putra asli itu tidak lagi berpikir baik atau bertindak hidup yang benar. Lalu ada ketimpangan sosial. Nah ini berhubungan sama kesejahteraan. Kedepannya itu kalau tidak kita tangani secara serius, bahwa ketimpangan antara, nggak usah jauh-jauh, antara di Kabupaten Merauke sama Sota aja udah kelihatan sekali. Walaupun Sota itu lebih maju dari kampung lainnya, tapi ketimpangan itu kelihatan dan itu menjadi bahan untuk bisa jadi benih-benih radikalisme seperti itu. Lalu ada pengkhianatan terhadap bangsa sendiri atau separatisme. Ini tidak bisa kita tutup mata bahwa Merauke juga kemarin saya tidak tahu kondisinya. Kalau ada Pak Kapolres mungkin kita bisa tanya. Ada yang masuk juga dari yang aliran-aliran dari yang sebelumnya melakukan terorisme yang masuk di dalam Kabupaten Merauke, dan itu kemarin kalau nggak salah sampai di SP berapa gitu. Next, 4. Tantangan yang dihadapi Indonesia 25 tahun mendatang. Ada tantangan sosial politik, tantangan ekonomi, dan tantangan teknologi. Yang pertama, tantangan sosial politik, adanya kohesi sosial. Ini sudah timbul sejak lama. Sebenarnya dari mulai zamannya perpindahan dari Soeharto ke B.J. Habibie, masyarakat mulai meletakkan kepercayaan, tapi semakin kesini naik, mulai turun grafiknya. Jadi tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah itu mulai turun. Jadi itu harus menjadi tantangan buat kita untuk lebih memperhatikan hal tersebut. Lalu keberadaan civil society. Civil society ini banyak kekuatan-kekuatan masyarakat seperti dari LSM itu yang kalau misalnya terdata oleh Ispapol itu bisa dikendalikan. Tapi kalau yang tidak terdaftar itu yang berbahaya. Lalu ada kondisi demokrasi seperti serupa dengan koalisi sosial, bahwa sudah terjadi demokrasi yang sudah cukup baik sebenarnya kalau dilihat dari negara lain ke kita. Mereka melihat kita sudah cukup baik, sudah demokrasi, namun praktek di bawah itu memang harus diperhatikan karena tidak sesuai lagi dengan peraturan yang ada. Lalu ada tantangan ekonomi demografi. Demografi ini perkembangan penduduk. Jadi kalau saya lihat itu di sini nggak ada statistik. Kalau kita lihat itu sekarang fokusnya ada di usia yang paling banyak adalah usia produktif dan berhubungan dengan nomor 2 angkatan kerja, produktif dan tidak punya kerja. Nah ini yang berbahaya. Ke depan 25 tahun mendatang mereka akan menjadi manula yang tidak bekerja. Nah lebih berbahaya lagi. Seperti itu. Lalu kemiskinan. Nah kalau tadi dibilangnya kalau Pak Ramadhan itu lebih elegan mungkin kesejahteraan, saya bilang kemiskinan. Nah kemiskinan yang terlihat di antara barat, tengah maupun timur itu sangat terlihat sekali. Makanya Presiden Jokowi juga memfokuskan kepada kesejahteraan di Papua misalnya seperti itu. Dan ini juga terasa antara mereka sendiri, antara orang asli Papua. Yang pejabat dengan yang bukan pejabat itu antara langit dan bumi. Itu yang berbahaya sebenarnya. Sedangkan harapan mereka ada di pejabat yang orang asli Papua. Nah itu yang memang harus kita sama-sama sikapi. Pertumbuhan ekonomi kalau secara optimis kemarin Pak Jokowi juga berpikir positif bahwa ke depan 25 tahun lagi atau 5 tahun lagi kita bisa akan lebih baik dari yang sekarang. Mudah-mudahan itu seperti itu. Dan memang kalau kita lihat di lingkup Merauke saja di masa pandemi ini ekonomi sebenarnya semakin naik untuk UKM usaha kecil menengah. Jadi banyak UMKM yang bergerak yang semakin banyak
karena orang tidak lagi keluar daerah, tapi konsumsi di dalam. Akhirnya banyaklah yang baru-baru seperti itu. Sedangkan untuk perusahaan-perusahaan besar ini yang sedikit bermasalah seperti itu. Lalu ada peran pasar pada tingkat lokal. Nah, pasar lokal ini yang kasihan juga sepertinya. Jadi harus lebih kita perhatikan berhubungan juga dengan kemiskinan dan angkatan kerja. Yang kemudian adalah tantangan teknologi, kesejahteraan dan informasi. Ke depan itu pasti walaupun saya tahu tahun 2021 ini kalau nggak salah kita peringkat ke-16 ya di dunia ya. Kita di peringkat ketahanan kalau saya 16. Namun itu juga jangan membuat kita silap mata sehingga kita tidak meningkatkan teknologi kesejahteraan kita. Saya kadang-kadang lihat kita punya ini aja kapal selam, terus kapal induk seperti itu. Terus kita luas seperti ini, kok kapal induk mana seperti itu kan? Amerika punya luas daratan hanya sekian, tapi punya kapal induk berapa? Jadi mungkin ini berhubungan juga dengan pendanaan pertahanan keamanan nanti. Begitu juga dengan informasi teknologi informasi itu pasti berkenaan. Next. Kelima, peluang yang dihadapi Indonesia 20 tahun mendatang. Pertama yang tadi demografi. Kalau kita bisa sikapi maka angkatan kerja itu bisa kita gunakan maksimal dari sekarang sehingga bisa meningkatkan teknologi persenjataan maupun informatika seperti itu. Begitu juga di geografi. Kalau kita bisa memanage dengan baik, kita punya sumber daya alam yang ada sekarang untuk ketahanan pertahanan kita pasti bisa menjadi peluang bagi Indonesia kita. Yang berikutnya adalah peluang sosial yaitu pola pikir. Nah, jika kita tadi bisa merubah yang tadi saya sebutkan di poin sebelumnya, maka kita bisa merubah semua pola pikir individu di Republik Indonesia ini untuk bisa berpikir lebih baik dan pandai menganalisis. Jadi tidak lagi gegabah, tidak ada lagi oknum seperti itu. Next. Kelemahan saat ini. Kembali lagi, demografi bisa menjadi kekuatan, tapi juga bisa menjadi kelemahan kita. Demografi tadi itu, kalau angkatan kerjanya tidak kita serap, maka itu menjadi kelemahan kita, baik di pusat maupun di daerah. Lalu bencana alam ini kita tidak bisa tutup mata. Memang semua tempat di Indonesia ini, apalagi dengan adanya lintasan Gunung Merapi itu sampai di Jayapura juga ada, itu kita tinggal menunggu aja sebenarnya. Belum ada prediksi kapan ini betul. Lalu wabah penyakit. Kemudian kelemahan sosial adalah saat ini netizen opinion. Sekali orang membakar sesuatu dengan pendapatnya, itu semua orang bisa mengikuti orang tersebut. Apalagi kalau misalnya orang tersebut memiliki jabatan atau dipandang bisa menganalisis sesuatu dengan baik. Ini berbahaya. Dia bisa saja menggiring masyarakat ke kondisi negatif maupun ke kondisi positif. Yang berikutnya adalah ekonomi, kembali lagi kemiskinan, ekonomi, kesejahteraan. Kalau semua ekonomi sudah diperbaiki, maka yang lain juga bisa berubah. Next. Kekuatan Indonesia saat ini. Beruntung kita Indonesia itu punya Bhinneka Tunggal Ika. Jadi walaupun kita berbeda-beda semua, dan itu juga menjadi kita punya tantangan untuk menyatukan semuanya, tapi kita selalu kembali kita Bhinneka Tunggal Ika. Ada Pancasila, ada tulisannya Bhinneka Tunggal Ika seperti itu. Dan itu menjadi dasar untuk kita semua. Lalu kekuatan militer yang tadi saya bilang bahwa kita sekarang di posisi 16 itu menjadi kekuatan kita, ke wajah kita untuk di depan negara-negara lain bahwa kita memiliki kekuatan yang sudah punya kekuatan yang luar biasa. Lalu sumber daya alam, banyak sumber daya alam yang kita belum olah sendiri, bahkan mungkin belum digali, yang masih menunggu kita untuk olah seperti itu. Bahkan juga itu membuka potensi orang negara lain masuk sebenarnya. Lalu yang tadi saya sebutkan bahwa di kemudian bisa menjadi kondisi negatif maupun kondisi positif. Next.
Oke, strategi yang bisa dilakukan pertama yaitu politik dan kebijakan, yaitu tentang suasana demokrasi, yang membuat suasana demokrasi yang kondusif, dialog perdamaian, kesepakatan antar negara, lalu teknologi, strategi teknologi, peningkatan teknologi informasi, teknologi persenjataan dan media sosial, ekonomi sosial, strategi ekonomi sosial itu pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, penanganan bencana, sistem kesehatan, peningkatan pendidikan, kesadaran bernegara, peningkatan keterlibatan dan atau pemberdayaan masyarakat, dan yang terakhir adalah strategi infrastruktur, yaitu transportasi darat, laut, udara, pusat-pusat pelayanan publik dan pasar lokal. Tapi ini semua bisa terwujud jika ada pendampingan berkelanjutan dengan pendekatan humanis. Kalau tidak, ini hanya sekedar rencana. Semua harus terlibat. Dari mulai pemerintah, TNI Polri, stakeholder, LSM, pendidik, tokoh agama, tokoh masyarakat lokal, itu semua harus terlibat. Next. Terakhir, sesungguhnya diri pribadi kita sendiri adalah tantangan, peluang, ancaman, kelemahan, dan kekuatan negara ini. Jadi kembali kepada diri kita sendiri, bahwa kita mau jadi apa, mau dikemanakan negara ini. Setelah itu baru kita libatkan institusi, baru kita sebarkan nilai-nilai kebaikan. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi Santi. Terima kasih Ibu, kita berikan aplaus. Alhamdulillah mulai terbuka lagi. Terutama mungkin Ibu nanti membantu kami juga dua yang kelihatannya. Siap. Kalau tadi 4 kelihatan yang tadi pada malam. Tadi ada item ancaman tantangan